Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi bid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma nashul Qur'ani bis sunnati Panashul wasiyati lil walidaini wal akrabina. Adapun menasah Al-Quran dengan sunnah, maka contohnya adalah menasah wasiat terhadap kedua orang tua dan kepada kerabat. Biqaulihi dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala la wasiyata liwarisin. Ingat bahwa tidak ada wasiat kepada ahli waris. Hadis ini menasah ketentuan wasiat yang ditetapkan berdasarkan Al-Quran. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Ini Qur'annya. Lianna ayatan mirasi la tamna'u al-wasiyata lil walidaini wal aqrabina. Karena sesungguhnya ayat miras, ayat tentang warisan itu terdiri dari beberapa ayat. Itu tidak menghalangi wasiat terhadap kedua orang tua dan para kerabat. Idil jam'u mumkinun, karena adapun mengkompromikan adalah mungkin. Pada umumnya nasah itu terjadi apabila ada dua nas bertentangan dan tak bisa dikompromikan. Maka yang datang kemudian dianggap sebagai nasih terhadap apa yang datang sebelumnya. Kalau ayat miras dan ayat wasiat ini kan bisa dikompromikan. Artinya sama-sama berlaku. Warisan ada, wasiat ada, kan sama-sama berlaku. Tapi dinyatakan ayat wasiat dimansuh dengan hadis. Wakadzalika demikian pula qala bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad ja'alallahu lahunna sabila al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa tawribu amin was-sayyibu bis-sayyibi jaldu mi'atin war-rajmu. Qad ja'alallahu lahunna sabila, sungguh-sungguh menjadikan siapa Allah Ta'ala bagi mereka perempuan-perempuan yang berzina, menjadikan sabilan akan jalan. Allah Ta'ala telah memberikan jalan keluar bagi perempuan-perempuan yang berzina. Selanjutnya beliau bersabda, al-bikru bil bikri jaldu mi'atin. Adapun bikir dengan bikir, artinya laki-laki dan perempuan berzina yang sama-sama tidak pernah kawin, hukumannya adalah jaldu mi'atin wa taghribu amin, dera 100 kali dan diasingkan setahun. Wasayyibu bis-sayyibi, adapun sayyib dengan sayyib, laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah pernah kawin dan sudah pernah merasakan, jaldu mi'atin adalah dera 100 kali, warrajmu dan rajam. Hadis ini menerangkan bahwa zina ghairu muhsan hukumannya adalah dera 100 kali ditambah pengasingan selama 1 tahun. Sedangkan si zina muhsan hukumannya adalah rajam. Wahuwa, maka adapun hadis ini
Nasihun adalah menasah diimsakihinna terhadap dikurungnya kaum perempuan, ditahannya kaum perempuan yang berzina, ditahan fil buyuti di rumah-rumah mereka. Al-Quran mengatakan wallati ya'tinal fahisyata min nisaikum fa ashhidu alaihinna arba'atam minkum. Adapun perempuan yang berzina di antara istri-istrimu hendaklah dipersaksikan oleh 4 orang saksi. Fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Apabila ada 4 orang saksi yang menyaksikan bahwa mereka itu berzina, maka hendaklah perempuan yang berzina itu dikurung, ditahan di rumah, tak boleh keluar selama 1 tahun. Itu hukumannya pada awalnya berdasarkan Quran. Akan tetapi ketentuan itu diganti, dinasah dengan itu al-bikru bil bikri, jandumiatin dan seterusnya. Ada perbedaan antara muhson dan ghairu muhson. Kalau ghairu muhson dera 100 kali ditambah diasingkan, kalau muhson itu dirajam. Ini contohnya Al-Quran dinasah dengan sunnah. Wa hadza fihi nadharun. Adapun hal ini ialah di dalam hadza adapun nazar, pembahasan, kajian. Ini sama dengan mengatakan persoalan ini adalah debatable. Artinya diperselisihkan di kalangan ulama. Masih debatable. Kok masih debatable? Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bayana adalah telah menjelaskan bahwa Nabi anna ayatal mirasi nasakhat ayatal wasiyati, bahwa ayat tentang warisan itu menasah ayat tentang wasiat. Walam yansakha huwa binafsihi, dan tidak menasah siapa Nabi beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam, dan tidak menasah kepada ayat miras siapa beliau kanjeng Nabi dengan dirinya sendiri. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan bahwa ayat tentang warisan menasah ayat tentang wasiat. Ini artinya bahwa yang menasah ayat wasiat itu bukan hadis, akan tetapi ayat miras, bukan hadis. Oleh karena itu ini bukan contohnya menasah Al-Quran dengan sunnah. Makanya dianggap ini debatable. Wabayyana, dan menjelaskan siapa Nabi, annallaha ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala ja'ala lahunna, menjadikan Allah Ta'ala lahunna bagi perempuan-perempuan yang berzina sabilan, akan jalan keluar. Wa kana qad wa'adallahu ta'ala bih, dan sungguh-sungguh berjanji siapa Allah Ta'ala bihi dengan sabil. Faqalah, maka Allah Ta'ala berfirman, aw yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah Ta'ala memberikan jalan kepada mereka. Makanya debatable. Katanya tadi bahwa ayat wallati ya'tinal fahisyata min nisaikum itu dinasah dengan sabda Nabi al-bikru bil bikri dan seterusnya, sehingga ini dijadikan contoh Al-Quran dinasah dengan as-sunnah. Tapi itu debatable. Kenapa? Sebab karena di dalam ayat berujung aw yaj'alallahu lahunna sabil. Fa in syahidu
fa'amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal maut. Apabila telah ada saksi 4 menyaksikan bahwa perempuan-perempuan itu berzina, maka hendaklah mereka dikurung di rumah sampai 1 tahun. Hatta yatawaffahunnal maut, sehingga mereka meninggal. Atau sehingga Allah Ta'ala memberikan jalan keluar kepada mereka. Ada sehingganya. Artinya berlakunya hukuman kurung itu ada batasnya. Batasnya adalah sampai Allah Ta'ala memberikan jalan keluar. Ternyata Allah Ta'ala sudah memberikan jalan keluar. Dalam hadis dikatakan qad ja'alallahu lahunna sabila. Ini kan sama dengan summa atimmus siyama ilal lail. Sempurnakanlah puasa. Ini ada kewajiban menyempurnakan puasa. Tapi kewajiban menyempurnakan puasa kan dibatasi dengan waktu. Ilal laili, sampai waktu. Artinya kalau sudah sampai waktu malam, dengan sendirinya kewajiban menyempurnakan puasa hilang, bukan nasa itu. Ya sama dengan ini. Hukumannya mereka adalah dikurung. Sampai kapan? Sampai ada jalan keluar diberikan oleh Allah. Ini jalan keluar sudah diberikan. Berarti hadis ini bukan nasah ayat. Fa'ingkila, jikalau ditanya, qala Syafi'i rahimahullah, Imam As-Syafi'i rahimallahu dawu. Imam As-Syafi'i ini panutannya Imam Al-Ghazali. Artinya Al-Ghazali mengikuti mazhab As-Syafi'i. Kalau ditanya, Imam As-Syafi'i berdauh begini, la yajuzu naskhus sunnati bil Qur'ani. Tidak boleh menasah sunnah dengan Al-Qur'an. Kama la yajuzu naskhul Qur'ani bis sunnati, sebagaimana tidak boleh menasah Al-Qur'an dengan sunnah. Imam As-Syafi'i dawuh seperti ini. Wa huwa ajallu min an la ya'rifa hadhihi al-wujuha fin naskh. Wa huwa, adapun Imam As-Syafi'i adalah lebih mulia, lebih agung daripada dia tidak tahu akan jalan-jalan nasah ini, akan segi-segi atau aspek-aspek nasah seperti itu. Artinya tak mungkin Imam Syafi'i itu kalau tidak tahu nasah yang seperti ini. Ibaratnya wa huwa ajallu min an la ya'rifa. Terlalu kalau As-Syafi'i sampai tidak tahu macam-macam nasah seperti ini. Imam As-Syafi'i mengatakan bahwa tidak boleh sunnah dinasah dengan Quran, sebagaimana Quran tak boleh dengan dinasah dengan sunnah. Nampaknya tak mungkin Imam As-Syafi'i tidak tahu soal ini. Wa ka'annahu yaqulu, maka seolah-olah As-Syafi'i itu mengatakan begini, innama taltawi as-sunnatu bis-sunnati. Di sini tertulis taltawi. Bisa saja maksudnya tantafi. Kalau taltawi berasal dari lawayalu, mulwa. Ikut wazan ifta'ala menjadi iltawayal tawi. Atau bisa tantafi. Taltawi artinya mulwa. Atau tantafi tidak ada. As-sunnatu bis-sunnati, apa sunnah dengan sunnah? Tidak ada saling nasah sunnah dengan sunnah. Idh yarfa'u an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Taltagi as-sunnatu bis-sunnati, menjadi mulwa apa sunnah dengan sunnah. Betul. As-sunnah menjadi hilang, menjadi tidak berlaku dengan karena dinasah dengan sunnah. Idh yarfa'u an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sunnatahu bi sunnatihi.
Karena Kanjeng Nabi menghapus sunnahnya dengan sunnahnya. Wa yakunu huwa mubayyinan li kalami nafsihi wa lil Qur'ani. Dan ada siapa Nabi itu menjelaskan akan dawuh dirinya dan menjelaskan juga kepada Al-Qur'an. Karena dalam Al-Quran dikatakan litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Salah satu fungsi daripada as-sunnah adalah menjelaskan Al-Quran. Maka dianggap lucu kalau Al-Quran menjelaskan as-sunnah. Tugas Nabi adalah menjelaskan Al-Quran yang tak jelas. Wa yakunu huwa mubayyinan li kalami nafsihi wa lil Qur'ani. Dan beliau Kanjeng Nabi menjelaskan kalamnya sendiri dan juga menjelaskan Al-Quran. Wa la yakunu Al-Qur'anu mubayyinan lis sunnati. Dan tidak ada Al-Quran menjelaskan sunnah. Wa haitsu la yusadifu dzalika. Dan sekiranya Imam Syafi'i tidak mendapatkan hal itu, berarti fadi annahu lam yungkol. Maka karena sesungguhnya dzalik adalah tidak dinukilkan, tidak diriwayatkan. Wa illa jikalau tidak demikian, falam yaqa an-nashu illa kadzalika, maka tidak terjadi apa nasah kecuali sedemikian rupa. Sunnah dengan sunnah, Al-Quran dengan Al-Quran, atau Al-Quran dengan sunnah. Kulna kita menjawab ini Imam Al-Ghazali seolah-olah dihadapkan dengan panutannya. Tapi Imam As-Syafi'i itu siapa saja kalau dianggap tak sesuai tetap dikritik. Hadza adapun hal ini ingkana fi jawazihi aklan, jikalau ada adalah tentang bolehnya menasah as-sunnah dengan Al-Quran aklan secara akal. Kalau secara akal memang tak mustahil as-sunnah dinasah dengan Quran, fala yakhfa, maka tidak samar, annahu, bahwa sesungguhnya yufhamu minal Qur'ani, difahami dari Al-Quran, wujubut tawajjuhi, wujuhut tahawuli ilal Ka'bah, wajibnya berpindah ke Ka'bah. Dari Al-Quran kita tahu tentang kewajiban berpindah dari berkiblat ke Masjidil Aqsa, berpindah ke Masjidil Haram. Jelas kita tahu itu dari Quran. Wa in kana at-tawajjuhu ila baitil muqaddasi sabitan bis sunnati, kendatipun menghadap ke Baitul Muqaddas itu ditetapkan berdasarkan as-sunnah. Ini kan realita ini. Artinya tidak bisa dipungkiri perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Wa kadzalika aksuhu mumkinun, demikian pula sebaliknya adalah mungkin. Kalau yang itu adalah menasah as-sunnah dengan Al-Quran, maka sebaliknya Al-Quran dinasah dengan sunnah juga mungkin. Wa in kana yaqulu, jikalau Imam Asy-Syafi'i itu dawuh begini, lam yaqa hadza, ini tak terjadi. Ya faqad naqallahu qu'au, kita sudah menukil terjadinya. Kalau beliau mengatakan tak terjadi, jelas kami sudah menukil itu terjadi. Wala hajata ila taqdiri sunnatin khafiyatin mundarisatin, dan kita tidak butuh untuk mengira-ngira adanya sunnah yang tersembunyi, mundarisatin yang lenyap. Misalnya itu di sunnah
dinasah dengan sunnah, tapi sunnahnya masih tersembunyi. Idla darurata fi hadat takdiri, karena tidak ada darurat, tidak ada kebutuhan untuk melakukan takdir seperti ini. Karena memang sudah tampak contoh perpindahan dari menghadap ke Baitul Muqaddas yang berdasarkan sunnah, berpindah kepada Ka'bah yang berdasarkan Quran. Wal hukmu bi anna dzalika lam yaqa aslan, adapun menetapkan bahwa sesungguhnya hal itu sama sekali tak terjadi adalah tahakkumun mahdun, adalah kengawuran yang murni, semata-mata kengawuran itu. Wa in qala aktsaru kana dzalika, meskipun mengatakan siapa kebanyakan ulama kepada hal itu, farubbama la yunaza'u fihi, maka barangkali tidak menjadi pertentangan. Farubbama la yunaza'u fihi, maka barangkali tidak menjadi pertentangan. Ihtaju biqaulihi ta'ala wallahu a'lam. Al-Fatihah.